Dodi Permana sepertinya cari gara-gara lagi nih dengan Kang Deddy Mulyadi. Tentu teman-teman ingat siapa itu Mang Dodi Permana. Seorang yang sebelumnya pernah menyindir, menghujat Kang Deddy Mulyadi. Aneh nih teman-teman. Pada saat waktu era kepemimpinan sebelum Kang Deddy Mulyadi, Bapak Dodi ini ada yang mengatakan tidak muncul ke permukaan. Tetapi mengapa pada saat Kang Deddy Mulyadi yang menjadi Gubernur Jabar, ini seolah-olah apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah sebuah kesalahan. Apakah memang benar demikian adanya teman-teman? Untuk lebih jauh, untuk lebih jelas akan saya tampilkan di dalam konten kali ini teman-teman. Silakan. Sesakit inikah Dodi Permana menilai kinerja Kang Deddy. Menurut Akang, 2 tahun akhir, 2 tahun Ridwan Kamil, 2 tahun KDM, nilainya berapa yang paling besar? Saya nilai akhir 10. Akhir 2 tahun dapat 10. Ya. Oke. Ridwan Kamil juga hampir 10, 9,5. Untuk KDM, Jeblok. berapa Bang? Dari 1 sampai 10? 1 sampai 10, 1. 1. Masih ada naik. Masih lumayan. Nggak saya bilang jeblok. Nggak nol banget lah ya? Nah, ya sekarang apa sih yang dikerjain selain konten? Ya. Ini lucu nih. Hidup Bapak Aing 2 periode untuk Jabar Istimewa. Nah kemarin ribut RI1 sekarang turun. Hah? Heran aing ka maneh Dodi Perdana. Nyengol-nyengol terus Buah-buah maneh teh lamun teu nyeri hate UKDM nya. LSM nu teu kabagian jatah. Lamun henteu hibah maneh dipangkas. Jadi maneh mah anu dirugikeun. Lamun maneh diuntungkeun, moal mungkin maneh cuap-cuap lah. Ma mungkin. Ada kabar buruk lagi di Jawa Barat oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Ini penderitaan untuk sekolah swasta, ya, apalagi yang sekolah swasta yang ya hidup enggan mati tak mau. Bagi sekolah swasta yang sudah kaya mungkin tidak terlampau masalah. Namun di Jawa Barat ini banyak sekolah-sekolah swasta, apalagi di daerah, yang menopang sekolah-sekolah negeri yang tidak bisa menampung para murid-murid baru. Ini ironis, ini kasihan. Sebab apa? Deddy Mulyadi telah menghapus bantuan untuk sekolah swasta se-Jawa Barat. Ini bencana bagi sekolah swasta yang kecil-kecil ya di daerah. Ini Deddy Mulyadi yang istimewa apanya ya? Pesantren, sekolah swasta, masjid, menderita semua nih. Ini coba dengar paparannya Pak Maulana Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat, wilujeng siang. Saya barusan selesai rapat dengan Mitra Komisi 5 Dinas Pendidikan Jawa Barat. Langsung saja saya memberitahukan musibah, memberitahukan sedikit ketidaknyamanan, terkhusus untuk yang ada di sekolah swasta, bahwa bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada sekolah swasta tahun 2026 pada akhirnya dengan berat hati saya sampaikan itu 0 rupiah. Sebagaimana kita tahu bahwa bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada sekolah swasta sebelumnya ada dana BPMU, terus kemudian rencananya kemarin BPMU itu akan dirubah menjadi beasiswa personal maupun beasiswa operasional sekolah. Namun pada faktanya, sekali lagi 2026, bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sekolah swasta itu 0 rupiah. Dengan berbagai alasan sebetulnya, teman-teman sekalian, bahwa alasan pemerintah provinsi mencabut bantuan kepada sekolah swasta itu karena berkurangnya, karena pemotongan anggaran dari pusat, atau sekalipun karena ada tunggakan. Sebagaimana saya sudah sebutkan, jika ada tunggakan pemerintah provinsi, maka tolong tunggakan tersebut jangan mengganggu hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tunggakan itu. Andai kata dulu tunggakan itu karena pekerjaan fisik, tolong, berarti yang diganggu, yang dikurangi itu adalah pekerjaan fisik. Tapi pada faktanya entah seperti apa, pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya menghapus
bantuan kepada sekolah swasta tahun 2026. Kabar baiknya katanya akan dianggarkan pada perubahan 2026. Namun kita yang ada di Komisi 5 sangat Bohong meragukan apa lagi yang akan kau ciptakan, wahai gubernur? Iya teh orang teh aneh ya jelema ieu nya teuing saha ngaranna ye. Ngaliwat wae ka beranda urang ye. Kabeh eusina teh ngritik KDM gitu. Tah lamun ngritik ku dipiheulaan ku ngewa mah kieu jadina teh. Kabeh sigana teh di mata manehna mah KDM teh salah gitu tah. Teuing kunaon gitu tah. Kritikus atau naon sih teh gitu. Ngonten lah, naon lah gitu kan. Gesidik kan KDM mah boga wewenang dibandingkeun jeung maneh. Sok dangukeun geura. Seorang kepala samsat di kota Bandung dipecat, dinonaktifkan oleh seorang gubernur Jawa Barat. Ya, itu semua di konten-konten masyarakat tahu. Atas dasar SE, surat edaran yang katanya tidak dijalankan, dan si kepala samsat malah tidak tahu ya ada SE tersebut. Nah, ini SE ya, surat edaran gubernur ini kan seyogiannya untuk SKPD, yang menjalankan SE tersebut adalah SKPD ya. Masyarakat hanya menerima anjuran tersebut ya, aturan baru tersebut, tapi kok SKPD-nya nggak tahu. Bukankah harusnya mengkaji dengan SKPD atas surat edaran tersebut, karena SKPD lah yang menjalankan tugas tersebut. Lieur sieun sigana teh KDM teh salah kabeh di mata manehna mah. Aneh urang ka jelema model kieu teh. Lamun dek kritik sok kritik we. Ulah dipiheulaan ku ngewa Kang. Sok kritik mah kritik we, kebijakanana naon. Tapi kabeh ieu mah kebijakan KDM di mata Akang mah salah. Ting naon ieu sieun ieu. Peringatkan untuk pendukung KDM ya, namanya. Hei Dodi, nggak takut gua malu. Lu peringatin gua, ya kan? Lu mau kasih peringatan apa? Karena apa yang gua sampaikan ke publik itu, ya memang faktanya seperti itu. Apa yang gua lihat, gua dengar, dan yang gua rasain waktu sama lu gitu kan? Ya kan? Dulu lu cerita ke gua, curhat ke gua, lu mau nikah, terus dibiayain orang 30 juta, terus di pernikahan lu gagal. Terus lu bilang sama gua nih, punya mobil aja dikasih sama orang, saya nggak beli. Kan lu cerita ke gua. Terus letak kebohongannya di mana? Ya kan? Lieur siapa Dod? Asli naon geran, naon kegeran, ayeuna malik-malikun, aing dibayar sok sia buktina naon aing dibayar. Sia mah jelas. Sia mah dibere duit 10-30 juta bener. Ya. Da curhat ka urang, ayeuna mobil Avanza dihareupeun imah aya mobilna. Sia nuduh aing, naon coba buktina sia. Goblok sia mah. Sia mau ngomongkeun batur pinter, giliran ayeuna ku batur diomongkeun teu tarima. Goblok sia mah Don. Heboh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tentang membayar pajak kendaraan bermotor, diberikan kemudahan. Cukup bawa STNK dan KTP pribadi, bukan KTP pemilik lama. Syaratnya. Tapi ini harus digarisbawahi. Itu untuk pajak tahunan. Jadi ada lembar pajak. Untuk lembar STNK itu wewenang institusi Polri. Nah, di sini perbedaannya. Deddy Mulyadi, Pemprov hanya berpikir pendapatan. Polri berpikir juga keamanan. Jadi beda antara pajak dengan STNK. STNK wewenang Polri. Nih buat Dodi Permana ya. Tadi Anda bilang katanya gubernur cuma memikirkan pendapatan Pemprov. Ingat ya, beliau tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan masyarakat. Masyarakat itu banyak yang terbantu dengan adanya program ini. Ya. Sekarang bayar pajak lebih mudah. Tidak usah bawa KTP orang pertama, pemilik pertama.
Kalau dulu kan tidak boleh, tapi ujungnya bisa. Nah, tanda kutip kan, tapinya harus bawa KTP pemilik pertama, tapi bisa. Nah, ujung-ujungnya apa? Nembak KTP. Nah, bukan rahasia umum lah ya. Kita harus nembak KTP gitu. Makanya sekarang itu peraturannya tidak bawa KTP pemilik pertama pun bisa. Ini sangat menguntungkan semuanya. Dan pendapatan pun bakal naik. Dan uang itu pun ya dana-dana pendapatan itu Pemprov itu bukan untuk Kang Deddy Mulyadi, bukan. Ya, beliau sudah banyak lah uangnya. Dari konten pun banyak. Jadi diputarkan lagi. Lihatlah jalan-jalan sekarang ya. Jalan-jalan pada bagus, pada mulus. Nah, jadi jangan bicara macam-macam lah ya. Yang nggak jelas nih buat Dodi Permana. Jadi Anda tengok sekarang jalanan walaupun belum semuanya jalan tuh mulus, setidaknya ya sekarang sudah kita lihat banyak perkembangan. Oke, nah ini Dodi Permana, aduh selalu menyalahkan program Kang Deddy Mulyadi nih. Padahal ini bagus ya programnya. Kita bayar pajak tanpa KTP pemilik pertama pun bisa. Itu menguntungkan semua ya, menguntungkan kita semua. Jadi nggak ribet. Oke. Si Dodi Permananya dionang ku Dewan Podcast Rakyat. Ting podcast naon. Gesidik dari si Dodi manya jalamana benang silah, benang babatok. Ngan anu leuwih benang silah, leuwih gering, leuwih jeprut mah eta nu onangna anya. Sidik jelema kitu dionang podcast. Parah nya nu ngonangan nu janggotan geuningan, awak badag. Aduh mana tuh jarang wetan gitu ampun. Si Dodi dionang eta si idol-idolna. Kawas eueuh deui jelema eta jang di podcast. Parah anjir. Jadi kumaha nya kusabab nu kontroversial mah nu lalajona sok loba. Jadi si Dodi nah aja dionang. Aing boroh-boroh hayang lalajo balik ka karanyaho podcast na oge eta Dewan Podcast Rakyat akun YouTube na ge ka karanyaho buan rame. Boro-boro hayang lalajo anjir. Rujit we nu aya. Ampun. Parah jadi si Dodi na mah geus sidik da kitu. Nu leuwih gelo mah eta nu ngonangna jeprut eta mah anjir benang babatok saya lieuran. Nah, itulah tadi teman-teman ya. Sangat keterlaluan bukan apa yang dilakukan oleh Mang Dodi Permana terhadap Kang Deddy Mulyadi. Jadi karena memang Mang Dodi ini bukan saja hanya kali ini ya yang menyindir Kang Deddy, tetapi sudah dari sebelum-sebelumnya. Bisa teman-teman lihatlah track recordnya seperti apa. Ini dalam hal ini seolah-olah menyinggung bagaimana pembangunan renovasi baru saja yang dilakukan beberapa bulan yang lalu terkait dengan bagaimana konsumen, dengan bagaimana warga, masyarakat, dan juga Mang Dodi Permana termasuknya. Ini bisa tidak mengkritik ataupun tidak menghujat Kang Deddy Mulyadi lagi dalam tanda kutip ya teman-teman. Bagaimana? Ya, melihat Mang Cecep ini kok diem-diem baik. Ya, apakah karena memang tidak ingin bicara dengan KDM ataukah memang karena gengsi ataupun takut? Oke lah ya, itulah tadi teman-teman hal yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.